dulu Pak. Mana ibu tadi biar tahu. Korban. Yang dari keluarga korban mana? Duduk atau berdiri? Enaknya. Sebentar kalian ya. Ini cukup menarik karena kasus ini adalah kasus yang dimulai sejak tahun 2010. Selanjutnya kami silakan Bapak Direktur untuk menyampaikan kepala rekan-rekan. Dan sudah kita memberikan surat kepada imigrasi maupun dari bidder. Jadi kita sudah melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi mudah-mudahan selesai harapan korban dalam proses penyidikan ini masih banyak saksi-saksi yang kita jalani lagi. Yakin dan percaya bahwa komitmen kami sesuai komitmen dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jateng, kami akan terbuka dalam rangka penyidikan dan pengungkapan kasus mafia tanah. Jadi yakin dan percaya kepada kami dan seluruhnya terbuka dan transparan. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya? Iya. Ya. Mungkin Ibu ada yang sampaikan Bu? Harapan Ibu? Monggo. Hampir sama Pak. Ya. Supaya kita Pak. Ya. Kami sudah lama menunggu Pak. Jadi saya tolong supaya kami hak kami bisa kembali lagi. Karena kami menjual tanah bukan apa-apa tapi untuk berbanding kami saya lihat karena kami orang biasa orang biasa. Saya hormati Bapak Direktur Bapak Kapolrestabes Semarang dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan yang paling gagah. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan press conference terkait dengan pengungkapan kasus mafia tanah. Kasus ini cukup menarik karena memang kasus ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden. Di beberapa tempat sudah dilaksanakan pengungkapan kasus seperti di Jakarta, kemarin ada pengungkapan kasus 30 tersangka, dan hari ini dilaksanakan press conference di Polda Jateng. Baik. Dari 3 tersangka ini tertetapkan, satu saudara A sebagai pemodal, kemudian saudara DI ini yang mencari lahan, dan saudara Ida ini sebagai yang mengaku sebagai notaris. Ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Persekongkolan kerjasamanya mereka. Kemudian keterlibatan dari pejabat negara dalam hal ini oknum BPN kita lagi dalami. Kemudian juga apakah ada keterlibatan notaris resmi kita lagi dalami. Dan kita sudah berkoordinasi dengan Ketua Notaris Jawa Tengah. Kita sudah dalami juga, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan Kanwil BPN maupun Jawa Tengah maupun wilayah Sarati. Nanti perkembangan lebih lanjut nanti penyidik akan dalami dan kami sampaikan kepada kami. Oke. Ya. Jelas Mas ya. Taman Kota Salatiga. Luasnya berapa Pak? Luas seluruhnya sekitar 3 hektar semuanya, 11 sertifikat sampai 3 hektar. lebih gitu ya. Ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 10 sertifikat. Ya. Di mana 10 sampai 11 sertifikat di mana 13 hektar. 3 hektar. 3 hektar. ya kurang lebih Berapa Pak? ya Jumlah korban 11 orang. 11 bidang 11 orang. Itu 11 bidang 11 orang. sama Agus juga itu Pak. Semuanya cuma sama. Iya, semuanya waktu itu kami percaya aja kalau tanah kami memang ada pembelinya, yang mana waktu itu diperkenalkan oleh saudara Ida sama Edward. Waktu itu dijanjikan mau dibayar 3 kali, kami setuju, dan waktu itu sertifikat kami diminta untuk katanya dicek ke BPN. Kami yang warga kampung desa tidak tahu masalah seperti itu. Kami percaya aja, sertifikat kami serahkan ke mereka,
Tapi nyatanya tahu-tahu ada pihak bank yang mau melelang tanah kami. Jadi kami keberatan saat itu dan kami laporkan ke polisi. Saat itu dulu ya. Monggo, silakan. Terima kasih Mas. Rekan-rekan wartawan, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa Satgas Pusat Bumi Mafia Tanah Polda Jateng sesuai perintah Kapolda Jateng dibentuk pada tahun 2021 dan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun. Dari Satgas Pusat Bumi ini kita bentuk gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, kemudian gabungan dari Direktorat Kriminal Umum dan Poltabes Semarang. Adapun sebagai Kasatgas saya sendiri, kemudian Wakasatgas adalah Kapolres Semarang. Kemudian dari Satgas yang telah dibentuk kurang lebih 1 tahun, kami menerima 12 aduan masalah tanah. Kemudian dari 12 aduan tersebut 8 kita jadikan laporan polisi. Kemudian dari 8 laporan polisi, 6 laporan polisi kita tingkatkan menjadi penyidikan dan penetapan tersangka, dan 2 LP lagi masih proses penyidikan. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari jumlah 6 LP yang sudah naik sidik dan penetapan tersangka, IDA berperan sebagai notaris. Kemudian sertifikat yang dimiliki oleh korban dipinjam oleh saudara DI untuk melakukan pengecekan ke BPN menurut mereka. Setelah itu dengan saudara Ida melakukan balik nama sertifikat dari si ahli waris atau pemilik sertifikat menjadi nama AA, dan sertifikat tersebut dijadikan jaminan di Bank Mandiri, dan pencairan uang 25 miliar pada saat itu tahun 2016. Nah, tanah 11 bidang ini pada saat itu harganya 13 M. Tahun 2018 bahwa terjadi kredit macet oleh AA kepada pihak bank. Oleh pihak bank otomatis melakukan pengecekan dan penyitaan atas jaminan atau agunan yang ada di bank. Sehingga pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi, pemilik tanah merasa belum menerima pembayaran sepenuhnya. Dari situlah bermula, kemudian dari korban atau pemilik 11 bidang ini melaporkan kepada